kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini. Apa Pak Ustadz temanya? Ini Maluku, Mana Maluku? Iya, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini bagus banget nih, seneng banget saya tentang tema hari ini nih. Karena banyak banget orang-orang tuh yang kadang-kadang suka nggak sadar sebenarnya malu-maluin tapi ngelakuin juga gitu loh. Coba kalau Dewi kita ngobrol sebentar yuk sebelum kita dengerin tausiah Ustadz. Pernah nggak merasa di satu tempat itu dipermalukan atau jadi malu gara-gara Pernah dong Bang. apa tuh? Ceritain dong Ya, dikit dong. di saat kita melakukan tanggung jawab kita, kemudian ada orang yang mempermalukan dengan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan, pasti diri kita merasa malu. Oh, Pasti. bener, Apalagi kita melakukan sesuatu hal yang merasa bahwa kita sadar bahwa aduh kayaknya aku salah ngomong nih. Atau mungkin aku sepertinya nyakitin seseorang atau mungkin aku bikin orang itu jadi aduh aku malu gak enak gimana nih gimana. Biasanya aku di belakang panggung saya minta maaf ya udah nyinggung perasaan kamu padahal enggak dong. Nah, biasanya kayak gitu. Hebat. Keren, Masya Allah. Tapi ini orang yang hebat, orang yang baru langsung sadar dan meminta maaf. Tapi ada juga orang yang, hah masa sih aku bikin dia malu? Enggak, karena udah keseringan berarti ya Bu ya? Udah keseringan ya Jadi alhamdulillah. sudah nih, tidak hebat ada nih. perasaan bersalah lagi. Benar, Pak Ustadz. Karena awal dari tobat itu ketika kita sudah merasa bersalah. Itu luar biasa. Dewi hebat lu luar biasa. Terus Ustadz ada juga saya jujur nih ya. Iya. Saya tetap aja saya kalau nyanyi goyang kan. Saya nggak pernah mau lihat video saya goyang. Malu. Iya. Tapi saya selalu gini ya Allah, kenapa di saat saya itu mendengarkan musik, kenapa saya kok kayaknya kaki ini kayak enak aja enjoy gitu. Tapi lepas dari itu saya lihat di video saya, aduh gitu. Saya gitu, tapi ya semoga, tapi saya nggak mau seperti itu Ustadz gitu. Amin, mudah-mudahan bisa step by step bisa jadi Pelan-pelan. amin. Amin. Nanti insya Allah dibahas Tapi kan lebih baik pelan-pelan. jujur dong Ustadz. Iya, Jujur. betul, Daripada betul, saya betul. jadi orang munafik kan ya saya Iya. begini adanya, ada musik ya saya goyang gitu. Disuruh ngaji ya saya ngaji gitu, gimana? Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Dewi. Nah sekarang coba kalau Satria nih, Satria pernah nggak punya pengalaman dipermalukan atau malu-maluin diri sendiri malahan? Apa ya kalau saya ini kayak cowok nggak punya malu kayak. Yo, kok cowok gak punya malu? Kenapa Ya, nggak punya mau malu? dikatain orang, mau difitnah, mau diajak kagak ada malu Oh, gitu. namanya Ah, cuek. Cuek ya Gitu, bodo amat kalau saya. Cuek. Cuek, Iya ikan benar. cuek. Kalau Iya, saya cuek. Mas Fadli tuh malunya lebih ke sini. Misalnya nih, saya kan orangnya gini. Saya nggak tahu ya Pak Ustadz tuh jelek atau baik. Saya suka ngomong gini ke orang. Kalau misalnya I can do something, I can be something, saya pasti ngomong ke orang. Gue pasti bisa dapetin itu, gue pasti bisa jadi itu. Karena kalau misalnya saya ngomongin ke orang itu hati makin fokus, lurus, struggle hard untuk mencapai itu gitu. Jadi pasti diomongin, kalau nggak optimis. diomongin kayak nggak ada ini, kayak nggak ada dorongan, Memotivasi diri. motivasi. Terus malunya tuh lebih ke yang, kan saya udah ngomong nih, nah next time kalau misalnya ketemu dia, itu yang saya katakan tadi tidak terrealisasi dan nggak ada proofmentnya. Nah itu pasti saya malu banget, tapi saya berusaha untuk muka Makanya gini, hati manusia tidak kedengaran, tidak ketahuan sama orang supaya dia tidak dipermalukan. Betul. Seandainya hati itu kedengeran, suara hati semua orang, pasti akan jadi malu. Saya tahu ibu-ibu lagi ngomongin aku dalam hati. Ya Allah. Tapi- Tahu aja langsung. Yang tahu aja yang bener tuh yang megang mulut. Ternyata banyak juga tadi yang megang mulut. Tapi itu Alhamdulillah. penting, tapi itu penting cita-cita Mereka diberitahu kepada orang lain penting agar orang lain itu mengingatkan pada kita Betul. mana katanya menjadi begitu gitu. Makanya saya minta Itu saran penting. Mbak Oki, Pak Ustadz, apakah Iya. itu negatif atau positif? Karena kan Oke. takutnya jadi ria ya Mas Betul. Fadli ya. Saya Nanti takut kita banget. bahas Satria, tenang Oh, aja. iya, Oke, pasti saya tepuk tangan tunggu, dong saya buat Satria. dengerin. Terima kasih banyak. Thank Bagus you, banget thank pertanyaan you. yang dibuat nih. Nah sekarang nih buat jamaah yang di rumah langsung aja yuk kita dengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang jika malu itu akhlak Islam, tapi kenapa masih banyak manusia yang nggak punya malu? Kenapa ayo Bu? Mau tahu penyebabnya Bu? Mau tahu? Yuk langsung kita dengerin tausiah dari Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Pak Ustadz. Jamaah! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah! Lila. Al-ahya'u minal iman, malu itu bagian dari iman. Dari 60 ataupun 70 dari malu, keimanan itu cabangnya iman. Maka salah satunya adalah malu. Mohon maaf, malu itu ada yang malu datang langsung dari lahiriah. Dan ada malu yang harus diusahakan. Sehingga kenapa manusia itu sudah difitrahkan memiliki malu, tapi kenapa dia tidak punya malu? Nah, kita dari sekian banyak penyebab manusia tidak punya malu, saya simpulkan jadi 7. Sebenarnya banyak, tapi saya satukan jadi 7 supaya lebih mudah dipahami.
termasuk saya yang membawakan. Ada 7 penyebab manusia itu tidak punya malu. Apa itu? Yang pertama, mana ya? Itu belum, dikit lagi Pak Ustadz. Sik. Tarik lagi. Tarik lagi. Nah, keluar kan. Malas beribadah, justru bangga dengan perbuatan dosa. Itu. Malas beribadah, justru dia bangga dengan dosanya. Itulah yang menyebabkan orang tidak punya malu. Hati-hati loh. Orang pada ke masjid tidak ada malu-malunya, dia duduk-duduk aja, cuek aja gitu. Nah itu hati-hati. Tadi saya tertarik dengan Dewi Persik, luar biasa. Artinya alhamdulillah tidak malu untuk ngaji tadi. Tampil luar biasa, itu hebat. Kemudian yang kedua. Nah, meremehkan hidup hingga hilangnya kualitas kemanusiaan. Hidup ini harus dihargai. Kita harus menghargai kehidupan. Sehingga kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tidak mau diejek, jangan ejek orang. Kalau kita tidak mau dipermalukan, jangan permalukan orang. Kalau orang sudah hilang tatanan kemanusiaan untuk itu, sehingga merusak tatanan kehidupan itu sebenarnya. Karena kenapa? Hidup itu harus dihargai. Kalau mau dihargai, hargai orang. Yang ketiga. Ya, apa yang ketiga? Cuek dengan tatanan kehidupan disertai hilangnya kasih sayang. Hati-hati loh. Kalau sudah tidak memiliki sifat kasih sayang, hancurlah. Karena orang yang tidak punya malu itu otomatis tidak ada rasa kasih sayangnya kepada manusia. Makanya orang-orang yang menghilangkan sifat kasih sayang itu berakibat fatal buat dirinya sendiri. Orang yang tidak memiliki kasih sayang menyebabkan ada rela marah-marahin anaknya di depan teman-teman anaknya. Tidak boleh. Jangan marahi anak di depan teman-temannya. Itu malu luar biasa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Apa yang keempat? Keras kepala serta malas berpikir. Ingat ya, kita ini makhluk berpikir. Punya otak dan mampu berpikir. Manusia itu alhamdulillah diberikan akal pikiran untuk menggunakan akal pikirannya sehingga mengangkat derajatnya manusia tersebut. Alhamdulillah ketika orang banyak berpikir kira-kira perbuatanku ini tidak menyinggung gak orang. Jangan sampai orang tersinggung gara-gara omongan saya. Makanya sering-seringlah membaca buku. Orang yang rajin membaca buku maka kata-kata yang keluar kata-kata yang sudah diedit. Karena buku kan sudah diedit itu. Makanya kata-kata yang muncul kata-kata yang sopan. Kemudian yang kelima. Lunturnya iman dan merasa tidak diawasi dalam pengawasan Allah. Kenapa ada orang berbuat dosa? Karena pada saat itu imannya tercabut. Imannya tercabut. Jadi ketika orang melakukan dosa maksiat, pada saat itu imannya lagi tidak ada. Yang dikhawatirkan kalau dia sering berbuat dosa, lama-lama imannya tidak kembali. Makanya kalau waktu azan berhenti berbuat aktivitas. Kalau pada waktu azan diam. Berhenti atau jawab azan atau sekalian melakukan panggilan azan itu. Menjawab atau langsung melakukannya. Kemudian yang ketujuh, mendapatkan laknat dari Allah. Yang keenam, tidak menjaga hati hingga sakit bahkan sampai hatinya pun mati. Ini hati-hati loh. Hati itu kalau kotor, rusak, mati itu berakibat malunya sudah hilang. Karena orang yang memiliki hati pasti ada perasaan tidak enak kalau melakukan kemaksiatan ataupun dosa. Jadi kalau orang sudah tidak punya hati, silakan berbuat sesukanya. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah mendapatkan laknat dari Allah. Justru ia asik dengan keangkuhannya. Hati-hati loh. Allah tahu kita berbuat dosa. Allah tahu kita berbuat maksiat. Tapi Allah tidak mempermalukan kita dengan merahasiakan dosa-dosa kita. Orang tidak tahu seburuk apa kita. Tapi Allah menutup aib-aib kita. Nauzubillah, Masya Allah luar biasa ya. Jangan sampai kita juga Allah udah tutup kita buka Iya, lagi. itu Itulah juga. dosa yang tidak diampunkan. Iya. Nauzubillah. Udah ditutup, kita berbangga dan kita ceritakan dosa kita pada orang lain. Nah, Jadi hati-hati, mudah-mudahan betul. kita tidak termasuk dari 7 hal tersebut Masya tadi. Allah ini luar Amin. biasa ya. Di rumah mudah-mudahan dicatat nih supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu ya. Iya. Mudah-mudahan Masya Allah. Nah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Ada Nabila dengan dong.
dongeng fabelnya akan dibawakan. Dan dongengnya kali ini juga pastinya seru banget ya. Dan juga ada tausiah dari Ustadz Syam tentang malu yang seperti apa yang termasuk akhlak Islam. Dan malu apa yang membahayakan. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah